Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus. Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, jumpa lagi di channel YouTube Yohanes Ediano yang keren ini. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Puji syukur kita diberikan kesempatan untuk bertemu kembali. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain supaya video yang saya bagikan bermanfaat lebih luas lagi. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, pada kesempatan ini saya akan coba untuk mengomentari sebuah video Abdul Somad dalam acara ceramahnya, di mana di sana ada sebuah pertanyaan, apa hukumnya bagi orang atau bagi pejabat muslim yang memberikan izin pendirian tempat ibadah bagi non muslim. Nah, di situ dia menjelaskan banyak hal dan saya akan mencoba untuk memberikan tanggapan saya. Namun sebelumnya saya mengajak kita melihat sebentar penjelasan dari Ustadz Abdul Somad. Selamat menyaksikan. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang berbuat baik falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng, bisa dibelangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah tuh, rasakan. Di sana dia katakan bahwa pejabat yang memberikan izin pendirian ibadah bagi orang muslim, mereka akan disiksa, mereka akan dihukum, mereka berdosa selama-lamanya. Itu menurut Ustadz Abdul Somad. Bahkan mereka akan masuk ke neraka jahanam. Itu menurut penjelasan Ustadz Abdul Somad. Nah, teman-teman, kadang-kadang kalau saya melihat pengajaran dari Ustadz Abdul Somad, pengajaran dari Ustadz Abdul Somad ini sebetulnya bukan membangun jemaat, bukan membangun jemaahnya, tetapi mengajarkan jemaahnya untuk membenci orang-orang yang di luar Islam, untuk membenci, ya, bukan mengajarkan kasih, bukan mengajarkan untuk bersatu, saling melindungi, tetapi setiap apa yang diajarkan oleh Ustadz Abdul Somad ini sangat-sangat berbahaya. Dan menurut saya lebih cocoknya Ustadz Abdul Somad ini tidak cocok untuk menjadi pendakwah, tetapi cocok untuk menjadi stand up komedi. Ini kalau dia diikutkan lomba stand up komedi, Ustadz Abdul Somad ini pasti juara satu, teman-teman. Sayangnya dia tidak mau mendaftarkan diri sebagai stand up komedi. Karena apa? Di setiap ajarannya pasti ada lelucon-lelucon yang tidak penting, yang tidak membangun jamaahnya. Nah, itu merugikan dirinya sendiri. Padahal orang sekelas Abdul Somad ini, dia ada pendidikannya di Mesir. Seharusnya dia punya wawasan yang luas, dia punya pemikiran atau pandangan yang luas terhadap ajaran bagaimana orang saling menghargai. Terlebih dia tinggal di Indonesia, di mana negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, yaitu saling menghargai, Bhinneka Tunggal Ika, saling menghargai satu dengan yang lain. Nah, inilah yang tidak dipahami oleh Ustadz Abdul Somad. Apa dasarnya sih? Dia mengatakan bahwa kalau ada pemimpin Muslim yang memberikan tempat ibadah bagi orang Kristen, memberikan izin pendirian tempat ibadah,
Dia mengatakan akan disiksa, masuk neraka. Apa dasarnya? Di mana ayat di dalam Al-Qur'annya yang mengatakan demikian, bahwa mereka akan disiksa? Tidak ada. Dia hanya mengatakan kalau orang berbuat baik pasti akan mendapatkan pahala yang baik, kalau orang berbuat jahat pasti akan mendapatkan perbuatan yang jahat yang setimpal. Memangnya memberikan izin pendirian bangunan tempat ibadah itu hal yang buruk, hal yang jahat? Tidak tentunya. Lalu bagaimana dengan diri? Lalu bagaimana dengan Anda semua yang langsung mencap mereka masuk neraka, sedangkan Anda juga masih di dunia ini? Apakah Anda sudah yakin dengan apa yang sudah Anda lakukan itu Anda pasti masuk surga? Nah, tentunya tidak. Anda juga kalau ditanya yakin tidak masuk surga? Nah, tentunya somat akan bingung untuk menjawabnya. Karena apa? Setiap pengajarannya mungkin menyimpang dari apa, mungkin menyimpang dari kebenaran, mungkin menyimpang dari Al-Quran. Karena apa yang disampaikan kadang-kala bertentangan dengan apa yang ada di dalam Qurannya. Nah, itulah yang membuat saya kadang-kadang geli melihat pengajaran dari Ustadz Abdul Somad ini. Karena apa? Jemaah-jemaahnya, jadi pengikut-pengikut setianya yang senantiasa mengikuti acara-acaranya, mereka sudah ditanamkan hati untuk menutup diri terhadap orang yang tidak seiman dengan mereka, untuk tidak bergaul dengan orang-orang yang tidak seiman dengan mereka. Bukankah Allah atau Tuhan mengajarkan setiap manusia itu untuk saling mengasihi, saling mengampuni, saling memaafkan? Lah, apa yang diajarkan Ustaz Abdul Somad ini? Dia mengajarkan kepada jemaahnya saling membenci, saling menghakimi. Nah, dia juga bukan Allah. Lalu kenapa dia dengan segampang itu mengucapkan kata-katanya untuk menghakimi orang lain berdasarkan kehidupan? Nah, sebelum Anda menghakimi orang lain, Ustaz Abdul Somad, coba Anda berkaca dulu, lihat. Karena apa? Ketika kita menghakimi orang lain, itu artinya kita menghakimi diri kita sendiri. Dan kita menunjuk orang lain, kita menunjuk diri kita sendiri. Karena itu tidak sepatutnya seorang pemimpin umat atau seorang ustadz mengatakan kata-kata yang demikian, karena akan menimbulkan masalah, menimbulkan konflik. Itu saja. Jadi saran saya, kalau memang ustadz tidak setuju dengan negara Bhinneka Tunggal Ika, ya lebih baik ustadz tinggalkan aja negara Indonesia. Ini saja negara yang basisnya ISIS terbanyak, silakan. Tetapi kalau Anda berada di Indonesia, Anda wajib menghormati setiap agama apapun, karena semuanya dijamin oleh undang-undang, termasuk pendirian tempat ibadah. Semuanya dijamin oleh undang-undang. Dan Anda harus tahu bahwa pemerintah itu wakilnya Tuhan. Kalau Anda menentang pemerintah, jadi Anda itu bukan pengikut Tuhan, bukan pengikut Allah, tetapi Anda adalah pemberontak. Kalau Anda memberontak kepada pemerintah, berarti Ustadz juga memberontak terhadap Allah yang disembah oleh Ustadz sendiri. Nah, itu saja tanggapan saya terhadap Ustadz Abdul Somad. Semoga pengajarannya ke depan itu lebih mengarah kepada membangun umat, bukan menjatuhkan umat, bukan mengajarkan umat untuk saling membenci. Karena ini sangat-sangat berbahaya. Ajaran-ajaran yang seperti ini tidak berdasarkan Al-Qur'annya, tetapi berdasarkan pemikirannya sendiri. Ya, termasuk angkuh lah, termasuk ego, termasuk tinggi hati lah, sombong, karena tidak sesuai dengan pengajaran Qur'annya. Jadi itu menurut pandangannya. Ya, semoga ke depan Ustadz Abdul Somad itu menjadi lebih baik dan bertobatlah supaya mengajarkan hal-hal yang baik, yang benar-benar membangun jemaahnya,
untuk menghargai satu dengan yang lain, tidak membenci satu dengan yang lain. Demikianlah tanggapan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai ketemu di video saya yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.